Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini, jumpa lagi bersama Pak Andrian. Pak Andrian akan menjelaskan tentang materi sejarah kebudayaan Islam, bab 2, yaitu upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, setelah melihat video pembelajaran kali ini, harapannya kalian mampu untuk menjelaskan isi dari Piagam Madinah. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan latar belakang terjadinya Piagam Madinah. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan isi dari perjanjian Hudaybiyah. Dan yang keempat, dapat menjelaskan latar belakang terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Nah, kita langsung masuk Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-Muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Masing-masing pemeluk agama menjalankan agamanya dan harus saling menghormati. Mereka hidup dalam satu kesatuan meskipun beragam agama dan sukunya. Nah, di Madinah tidak hanya didiami oleh kaum muslim dan muslimin Ansor dan Muhajirin, tetapi juga ada kaum Yahudi dan masyarakat Arab yang belum masuk Islam. Dalam masyarakat yang majemuk ini, Nabi mengajarkan saling menghormati antar pemeluk agama. Beliau mengajarkan sahabatnya untuk tidak menyakiti dan menerangi ada agama lain di Madinah. Selama mereka mau hidup berdampingan secara damai, sikap Nabi ini menunjukkan kemuliaan Nabi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, sekaligus contoh sikap kenegarawan sejati. Selanjutnya, tetangga yang paling dekat dengan orang Muslim di Madinah adalah orang Yahudi. Nah, sekalipun memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun mereka tidak berani menampakkannya. Rasulullah menawarkan perjanjian kepada mereka, yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan mengelola kekayaan dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Perjanjian ini dituangkan dalam piagam yang disebut dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam Madinah merupakan dokumen yang menghargai hak-hak asasi manusia dan menjadi dasar hidup bermasyarakat yang harus ditaati semua pihak. Karena itu, Piagam Madinah menjadi dasar aturan konstitusi pertama di dunia. Kesaktian Piagam Madinah yang memancarkan melalui pasal demi pasal yang terkandung dalamnya mampu mendamaikan dan mengikat berbagai kelompok suku dan golongan dalam masyarakat Madinah, serta menyatukan umat Islam pendatang dari Makkah dengan penduduk asli Madinah secara umum. Nah, isi Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah ada 6 poin. Yang pertama, yaitu semua kelompok yang mendatangani piagam merupakan suatu bangsa. Nah, yang kedua, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Nah, ini adalah kebebasan untuk beragama. Yang ketiga, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Nah, apabila dari luar ada yang menyerang dari beberapa kelompok yang sudah mendatangani Piagam Madinah ini, maka kelompok lain harus dan wajib untuk membela kelompok yang diserang. Yang keempat, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslimin, atau bangsa Yahudi harus saling membantu, baik secara moral dan material. Yang kelima, mereka harus saling menasihati, berbuat baik, dan tidak boleh berbuat jahat. Yang terakhir, yang keenam, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah, dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Nah, kemudian kita akan memasuki perjanjian Hudaybiyah.
Perjanjian Hudaybiyah merupakan kesepakatan damai antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum kafir Quraisy Makkah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Naskah perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perjanjian damai tersebut sehingga menguntungkan umat Islam. Banyak kaum kafir Quraisy yang masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid dan Amr bin As. Nah, Perbedaan dari Piagam Madinah itu merupakan kesepakatan damai dari seluruh masyarakat di Madinah, sedangkan perjanjian Hudaybiyah adalah kesepakatan damai dengan kaum kafir Quraisy. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah Muhammad SAW bermaksud ke Makkah untuk melakukan ibadah haji ke Ka'bah beserta 1.400 orang kaum muslimin. Kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini diketahui oleh kaum kafir Makkah. Mereka kemudian mengirimkan pasukan di bawah pimpinan dari Khalid bin Walid agar menghadap kaum muslimin di tengah jalan. Namun pasukan tidak berhasil menemukan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya karena Rasul menggunakan jalan lain menuju Makkah. Sebelum tiba di Makkah, Rasulullah berkemah di Hudaybiyah, beberapa kilometer dari Makkah. Kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum kafir Quraisy di Makkah dan untuk menyampaikan tujuan kedatangan Rasulullah untuk ke Makkah untuk beribadah. Namun sahabat Utsman lama tidak kembali. Tersiar kabar bahwa sahabat Utsman dibunuh kafir Quraisy. Nah, Rasulullah mengumpulkan sahabat di bawah pohon dan menyanyikan kesetiaan mereka untuk selalu setia bersama Rasulullah dan tidak akan meninggalkan beliau. Peristiwa ini disebut oleh Baiat Ridwan. Para sahabat bersumpah setia membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Mendengar sumpah setia sahabat kepada Rasulullah, kaum kafir pun bergetar. Mereka melepaskan sahabat Utsman dan mengutus Suhail bin Amr menemui Rasulullah untuk berdamai, dan permintaan damai itu diterima Rasulullah dan diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Nah, pada awalnya para sahabat menolak perjanjian tersebut terhadap kaum kafir Quraisy dan mencoret lafal Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad Rasulullah. Lafal di perjanjian tersebut diganti dengan Bismika Allahumma dan Muhammad ibnu Abdillah. Namun Rasulullah tidak marah karena diganti lafal tersebut karena dia lebih cinta perdamaian daripada perperangan. Dan Rasulullah meyakini bahwa keimanan para sahabatnya sudah kuat sehingga tidak terpengaruh oleh penggantian lafal tersebut. Nah, akhirnya disepakati perjanjian damai antara Rasulullah SAW dan kafir Quraisy. Perjanjian ini yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Nah, ada 4 isi dari Perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Jadi, antara kaum muslimin dan kaum Quraisy harus saling meletakkan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, orang Quraisy muslim yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendak ditolak kaum muslimin. Nah, yang ketiga, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan, begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan Quraisy diperbolehkan. Nah, ini adalah sehingga dimudahkan berbagai perjanjian antara Nabi Muhammad ataupun dengan kafir Quraisy. Dan yang keempat, kaum muslimin tidak mengerjakan umroh di tahun ini, akan tapi ditangguhkan sampai tahun depan. Di tahun depan, kaum muslimin memasuki kota Makkah sudah Quraisy keluar. Kaum muslimin memasuki kota Makkah tidak boleh membawa senjata. Nah, kecuali pedang di dalam sarungnya, dan mereka tidak boleh tinggal di kota Makkah lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, pada akhirnya setahun kemudian ibadah haji ditunaikan dengan sesuai rencana. Pada masa damai akibat perjanjian ini, banyak kafir Quraisy yang masuk agama Islam. Mereka tidak khawatir lagi adanya peperangan karena perjanjian tersebut.
hampir seluruh Jazirah Arab termasuk suku-suku yang paling selatan menggabungkan diri dalam Islam. Kekuatan kaum muslimin semakin bertambah besar, di antara yang masuk Islam adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As. Nah, sekian dari penjelasan dari Bapak tentang Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaybiyah. Nah, apabila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan kepada Pak Andrian atau ditanyakan melalui kelas masing-masing. Dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.